di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dimohon Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian diharap untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan jangan lupa Anda harus tetap berkonsentrasi ya dalam mengendarai kendaraan Anda dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, pemirsa. Kemudian Ciayu Majakuning, Jawa Barat nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap di Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan informasi-informasi update, berita-berita aktual dan terkini hanya di Radar Cirebon online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan tentang menyambut bulan Ramadan 1443 Hijriah pemirsa. Nah, saya hadirkan di pagi hari ini ada Ketua At-Taqwa Center Kota Cirebon dan juga Sekretaris Pengurus Daerah DMI Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon yang nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana Dewan Masjid Indonesia menjelang bulan suci Ramadan di tahun ini, apakah sudah memberikan himbauan-himbauan kepada masjid-masjid untuk menyemarakan kembali, meramaikan kembali dalam menyambut maupun nanti di bulan suci Ramadan. Kemudian di Masjid Raya At-Taqwa nih pemirsa, apakah juga sama kegiatannya selama pandemi ini atau memang ada hal yang membedakan ya? Yang menjadi pembeda misalnya kegiatan-kegiatannya akan dikembalikan lagi seperti sedia kala dalam artian sebelum ada pandemi. Nanti kita obrolkan di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber dan saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Rupa-rupa harga minyak goreng terus gerak, tim monitoring Kota Cirebon pastikan stok tersedia di pasar. Itu pemirsa. Kemudian kebijakan pemerintah pusat tentang subsidi minyak goreng curah dan seterusnya. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian durian runtuh. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Nah ini dari Kota Cirebon, DPRD soroti migrasi JKN PBI. Ya, kemudian Rumah Keadilan tetap tegakkan hukum. Itu pemirsa, silakan Anda bisa membaca selengkapnya dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah, pemirsa, demam berdarah mengancam. 516 warga terjangkit, 5 meninggal dunia. Kemudian menyatu dengan masyarakat maritim. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Harga eceran tinggi dicabut, ya, harga eceran tertinggi dicabut, harga minyak goreng melambung. Nah, ini pemirsa, giliran gula pasir dijual di atas harga eceran tertinggi. Berantas kejahatan siber, itu pemirsa. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya, ini saya kenalkan dulu ada Ketua At-Taqwa Center Kota Cirebon, ada Dr. Haji Ahmad Yani MAG. Karib disapa dengan Kang Yani. Selamat pagi Kang Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Yani? Alhamdulillah baik Kang Habib. Oke, terima kasih nih. 4 bulan kita nggak ketemu ini ya. Oke, terima kasih nih Kang Yani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Yani, ini pemirsa ada Sekretaris Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon, ada
Kang Didi Sunardi SS. Selamat pagi Kang Didi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Didi? Alhamdulillah baik, Mas Oke. Apri. Pemirsa Radar Cirebon TV di mana saja berada. Oke, terima kasih Kang Didi juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya Kang Didi dulu nih, ke Kang Didi. Ini berkaitan dengan Dewan Masjid Indonesia dalam menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini gitu ya. Nah, ini seperti apa langkah atau kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia? Apa surat edaran ke masjid-masjid, ke musala-musala yang ada di Kota Cirebon atau seperti apa? Silakan Kang Didi. Baik, terima kasih Mas Afif dan pemirsa RCTV Langkah Padane di mana saja berada. Yang pertama, sebelum saya panjang lebar, atas nama pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon, menyampaikan rasa turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Abdul Malik, Malik. ya, ataupun Bang Malik, Wakil Direktur RCTV, beberapa hari yang lalu sudah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosanya. Baik Mas Afif dan pemirsa, terkait dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bahwa kita ketahui bersama ketika bulan suci Ramadan, pintu-pintu surganya dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat, dan setan itu dibelenggu. Oleh karenanya, sebagaimana surat edaran yang baru saja kami terima informasinya dari pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia, bahwa untuk tahun 1443 Hijriah 2022 ini, justru pimpinan pusat dalam hal ini Pak Yusuf Kala menginginkan agar semua masjid, semua musola ini ditingkatkan kemakmurannya dengan melaksanakan berbagai kegiatan selama bulan suci Ramadan. Dan tentunya peningkatan kemakmuran ini agar tetap mengacu dan memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita ketahui bahwa pandemi 19 ini belum berakhir, masih ada. Dan juga tentunya kepada pengurus masjid dan musola agar bisa menjamin, menjaga kebersihan dan kesehatan masjidnya untuk para jemaahnya. Itu yang pertama. Itu surat edarannya sudah disampaikan. Sudah gitu? ada, ya. Sudah ada dan tinggal disampaikan nanti ke masjid-masjid dan Ya, musola-musola dan di Kota sudah Cirebon. kami sosialisasikan juga melalui WhatsApp grup DKM. Ya. Dan yang selanjutnya terkait dengan kesahduan, kehusuan di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Baik. agar semua masjid dan musola ini memperhatikan tentang etika daripada pengenaan pengeras suara. Pengeras suara ya. Ya, sebagaimana surat edaran nomor 5 tahun 2022 yang telah diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dan tentunya menyikapi ini semua beragam pendapat, beragam permasalahan yang ada di masyarakat. Tentunya ini dikembalikan kepada kearifan lokal di daerah setempat, jadi tidak bisa disamaratakan. Saya kira itu sementara. Baik. Oke, tahan dulu ya. Kang Didi, saya ke Kang Yani. Kang Yani, ini At-Taqwa Center ya. Masjid Raya At-Taqwa dalam hal ini sebagai simbol Kota Cirebon ya dalam menyambut bulan suci Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah. Ini seperti apa sih menyambutnya, kemudian kegiatan-kegiatannya? Silakan Kang Yani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kang Apip yang saya hormati, Pak Sekretaris DMI, juga para pemirsa RCTP Langkah Padane dimanapun berada. Untuk Masjid Raya At-Taqwa yang insya Allah selalu menjadi ikon di Kota Cirebon, tentu sudah mempersiapkan sederet agenda untuk menyambut Ramadan 1443 Hijriah. Dengan tetap memperhatikan kebijakan, satu dari Majelis Ulama Indonesia, dua juga dari pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan fatwa untuk tahun 1443 Hijriah ini,
masjid sudah diperkenankan Heeh. merapatkan kembali shopnya, Heeh. melakukan amaliyah Ramadan sebagaimana sebelum pandemi. Heeh. 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 Tajil bersama, Heeh. kemudian kuliah subuh, Kuliah. Heeh. terawih, dan amaliyah Ramadan lainnya. Heeh. Nah, berdasarkan itu, tentu dengan tidak melupakan protokol kesehatan, maka Masjid Raya At-Taqwa akan menyampaikan program-programnya sebagaimana fatwa-fatwa dengan tetap memperhatikan prokes, terutama dua hal. Apa itu, Kang? Dua hal ini? Satu Heeh. adalah memakai masker, Tetap ya. tetap. Heeh. Dua, mengukur suhu tubuh. Ya, heeh. Selebihnya rapatkan shop itu sudah dari 2 bulan lalu At-Taqwa sudah kembali, Heeh. Heeh. dan tentu yang lain-lainnya adalah menjaga K3 ya, ketertiban, kebersihan, keindahan. Nah, ada 10 agenda yang ingin kami gelar 10 sebagaimana agenda. ya. Di antaranya apa saja? Tapi tahan dulu nih ya. Ya, siap. Kang Yani dan juga Kang Didi dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di edisi pagi hari ini saya masih bersama Ketua At-Taqwa Center Kota Cirebon, ada Kang Yani, dan juga ada Sekretaris Pengurus Daerah DMI Kota Cirebon, ada Kang Didi Sunardi. Saya kembali ke Kang Yani. Tadi ada 10 kegiatan ya. Ya. Iya kan? Nah, ini apa saja gitu Kang Yani? 10 kegiatan di Masjid Raya At-Taqwa baik saat menyambut bulan suci Ramadan dan di bulan suci Ramadan. Apa saja Kang Yani? Pertama, tarhib. Tarhib atau pawai ta'aruf menyambut Ramadan. Oh, jadi itu ada pawai ya? Biasa remaja masjid ya. Ya, setidaknya ini sebagai bukti gembira dan syiar. Dan kita tetap memperhatikan prokes. Demo aja boleh, masa ini nggak boleh? Iya. Iya. Ya, artinya tentu menjaga prokes. Prokes. Jadi simpatik lah. Nanti juga ada social distancing. Ada. Ya, ada pokoknya jarak ya. kita kayak lagi pawai ta'aruf MTQ lah. Iya. Jadi justru malah simpatik dengan membawa pamflet-pamflet kecil, kemudian syiar ya, itu tarhib. Kemudian malamnya langsung ya sudah menerapkan kembali one night one juz. Ya, sholat tarawih yang 1 malam 1 juz ini sudah Itu off kapan 2. akan digelar pawai itu? Pawai itu Hamin 2 Ramadan. Hamin 2 Ramadan ya. Berarti Oke. 2 Aprilan ya. Atau 1 April di antara itu. Malamnya tarawih dengan 1 malam 1 juz. Oh, ini berarti apa? Tadarus lah ya? Bukan. Iya, tarawih. Tarawih At-Taqwa ini kan Iya, spesial. iya. Jadi Iya. selama ini sudah di-off dulu yang 1 malam 1 juz, kita pasang lagi 6 hafidz Quran, sehingga 1 malam kembali 1 juz. Nah, dengan tidak dibatasi jumlah jamaah, ya Bismillah ya. Ya, pokoknya berbeda dengan dulu lah ya, dengan tahun-tahun kemudian kemarin. ketiga ya kuliah subuh. Kuliah subuh. Yang keempat tajil 500 paket tajil gratis bersama duafa Tiap hari, setiap sore. Setiap sore, ya setiap hari. Iya, setiap hari ya. Nah, kemudian yang keempat ada ceramah jelang berbuka. Oh. Itu jelang berbuka ada tausiah, lalu pembagian tajil 500 paket. Nah, kemudian ada tadarus, ba'da tarawih, ada kemudian kuliah subuh, ada SII, studi Islam intensif. Oh, ini kalau di yang lain mungkin sanlat untuk SD dan SMP. Peringatan Nuzulul Quran kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian selain itu ada persiapan Nuzulul Quran tadi, seminar Ramadan, kemudian pengelolaan zakat infak sedekah, dan itikaf yang mulai 10 hari terakhir ini menjadi tren At-Taqwa juga. Nah, ini nih ya. Yang biasa syiar, dan terakhir adalah sholat Idul Fitri. Rencananya ini akan digelar kembali, dibuka kembali di Masjid At-Taqwa ya. Insya Allah baik. Sama dengan sebelum pandemi, tetapi bedanya ada prokesnya. Baik. Kang Didi, ini kan tadi Masjid Raya At-Taqwa sudah boleh dibilang ini akan memulai ya. Dan kemungkinan juga masjid maupun musola-musola yang lain juga. Pendapat Kang Didi? Ya, sebagai sekretaris DMI. Ya, Kang Yani tentunya sebagai nakoda di At-Taqwa Center. Dan Masjid Raya At-Taqwa ini sudah menjadi ikonnya di Cirebon, bahkan di Ciayu Majakuning. Iya. Yang saya tahu banyak
pengurus masjid dari mana saja itu melakukan studi banding ke Masjid Raya At-Taqwa yang memang manajemennya sudah tertata sangat baik. Dan tentunya kami juga berharap kepada semua masjid, musolah yang ada di wilayah Kota Cirebon untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Dan dimakmurkan masjid. Dan ini bukan hanya di bulan suci Ramadan, Kang Didi ya? Bukan. Karena memakmurkan masjid itu harus setiap hari. Minimal dari pengurusnya dulu. Ya, pengurusnya dulu. Jangan hanya ada namanya di DKM tapi tidak pernah ke masjid. Ya, justru ya semalam saya pun melantik salah satu DKM Assalam di wilayah Kota Cirebon. Nanti Masjid Katil itu. Ya, hampir 40 orang pengurus. Kalau 40 orang membawa 5 saja, setiap hari itu bisa 200 jamaah. Nah, sehingga kami berharap momentum Ramadan ini, mari kita menyatukan persepsi yang sama, menyatukan persatuan, kesatuan, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Masa pandemi memang belum berakhir, tapi upaya kita sebagai jamaah masjid, ikhtiar, dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus melakukan secara istiqomah agar pandemi ini cepat benar-benar berakhir, sehingga kegiatan kemasjidan dan kegiatan masyarakat lainnya ini bisa seperti pulih kembali seperti biasa. Ya. Itu barangkali Mas Apip. Baik. Kembali saya ke Kang Yani. Kang Yani, Siap. yang tadi disampaikan oleh Kang Yani, ini berarti setarnya itu di saat Pawai menyambut bulan suci Ramadan itu gitu Kang Yani. Kemudian nanti setelah Pawai kan nanti itu ditandai, kemudian ya boleh dibilang itu di awal kegiatan nanti di Masjid Raya At-Taqwa Kang Yani. Betul. Kita awali dengan siar Pawai Tarhib. Rutenya kemana saja rutenya? Tarhib Ramadan. Biasanya kita ini dari Kartini, kemudian ke Siliwangi yang Jogja ya. Terus ke Karanggetas, kemudian ke Pandesan. Kemudian terus sampai nanti ke Bon Belimbing ya. Sukalila. Kemudian ke Sukalila, kemudian ke KS Tubun, balik ke At-Taqwa. Itu rutenya. Ya, yang biasa rencana itu. Itu nanti itu akan Pawai ini apakah melibatkan juga pemuda ataupun remaja masjid yang lain di Kota Cirebon atau memang dari At-Taqwa saja gitu? Biasanya insya Allah akan melibatkan, tapi tentu kita akan memiliki perkiraan ya bahwa ini kita bukan show opos, gak sekedar gaya-gayaan, tidak punya tujuan. Jadi karena itu dengan sekarang juga masih pandemi, kita tidak akan sebesar sebelum pandemi ya. Jadi tetap karena remaja At-Taqwa itu merupakan kolaborasi aktivis para pelajar SMA dan setingkat, ditambah lagi para mahasiswa dan berbagai masjid. Jadi tidak hanya At-Taqwa. Prinsipnya tidak hanya At-Taqwa supaya siar. Mereka ada dari berbagai masjid yang ada di kota, bahkan kabupaten, karena sebagai pelajar di Kota Cirebon. Itu ya. Oke, kembali saya ke Kang Didi. Kang Didi, regulasi tentang misalnya tadarus dan yang lain ya, yang tadi disebutkan oleh Kang Yani, di masjid-masjid, di musola. Ini bagaimana Kang Didi, Dewan Masjid Indonesia saat ini? Ya, kita juga mengacu kepada aturan surat edaran Menteri Agama ya. Mengenai tadarus, Al-Qur'an, qiraati dan sebagainya, terutama dalam pemakaian pengeras suara. Ini agar benar-benar pengurus DKM ini memperhatikan masyarakat sekitarnya. Jadi buat tadarus Al-Qur'an, qiraati, ini yang benar-benar sudah bisa fasih membaca Al-Qur'an. Kalau yang masih belajarannya, saya pikir tidak perlu pakai pengeras suara lah. Dan itu ada batasnya. Tadarus Al-Qur'an maksimal sampai jam 22, jam 10 malam. Ya. Kan biasanya sampai, ada yang sampai jam 12 gitu ya biasanya. Ya ada. Karena ini tidak bisa disamaratakan. Kehidupan bermasyarakat di pedesaan, di kampung dengan di perkotaan ini kan berbeda. Ya. Oleh karenanya, kembali kepada kearifan lokal, masyarakat setempat. Mungkin di daerah Argasunya, yang religius banyak pesantren, mungkin enjoy-enjoy saja. Ketika ada tadarus malam, Al-Qur'an. Tapi yang berada di komplek perumahan, ini mungkin ada yang merasa terganggu karena merasa waktu istirahatnya kurang. Sehingga ini benar-benar
kepada pengurus DKM dan musola agar benar-benar memperhatikan mengenai pemakaian penggunaan pengeras suara ini pada saat bulan suci Ramadan, ya, sehingga kehusuan, kesahduan dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini benar-benar terasa dan juga kita bisa saling menghargai, saling menghormati di mana kita bertempat tinggal. Saya pikir itu, ya. Jadi benar-benar surat edaran Menteri Agama ini mohon diperhatikan, hanya saja masyarakat sebisa mungkin untuk bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana masjid atau musola itu berada. Saya kira itu. Baik, itu. Ya, kembali saya ke Kang Yani. Kang Yani, tadi kegiatan itu kan banyak, ada 10 ya. Nah, ada 10 kegiatan selama di bulan suci Ramadan ya. Tentu ini kan butuh syiar juga. Betul. Ya, di samping iya kan syiar juga. Nah, ini syiar bahwa At-Taqwa dibuka kembali seperti sedia kala gitu ya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini bagaimana Kang Yani? Karena kan masyarakat masih banyak juga yang masih belum tahu bahwa At-Taqwa ini kegiatannya ternyata di bulan suci Ramadan tahun ini dibuka seperti biasa. Kang Yani. Baik, makasih Kang Apip. Surat edaran atau apa gitu? Pertama, termasuk kita pagi ini juga menjadi bagian informasi publik ya. Sehingga insya Allah bagi yang menyimak program Selamat Pagi Cirebon ini juga akan memberikan sebuah informasi penting terkait kegiatan di At-Taqwa. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hari ini tentu di era media sosial kita juga sudah membuat player, kemudian juga kegiatan-kegiatan nanti akan live streaming, dan yang pasti kita juga punya grup-grup jaringan dari mulai alumni-alumni pelatihan khotib, DKM, bahkan kami juga karena bagian dari DMI akan kolaborasi juga dengan DMI. Dengan kata lain, jalinan jaringan networking At-Taqwa sudah cukup luas sehingga informasi ada 2 minggu lagi ini kami pikir cukup. Selain di media-media yang elektronik, di media sosial, kami pikir ini akan lebih efektif untuk saat ini ya. Sehingga informasi kegiatan yang 10 kegiatan itu insya Allah kami sangat yakin akan sampai ke sasaran. Baik, itu ya. Oke, tahan dulu nih Kang Yani dan juga Kang Didi, dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Masih di hadapan Anda pemirsa, dan untuk Anda yang ingin berinteraktif silakan, saya sudah membuka Anda di line telepon 0231 482138, dan diharap ini untuk Anda yang ingin berinteraktif mohon di line telepon 0231 482138 ya. Anda berinteraktif ini jangan ke nomor WhatsApp ya, langsung saja di 0231 482138. Ini ada beberapa yang interaktifnya ke nomor WhatsApp ya. Dan saya langsung atau kembali ke Kang Didi Sunari. Kang Didi, regulasi ini Kang Didi apakah sudah disosialisasikan ke masjid yang tadi disampaikan oleh Kang Yani, ke masjid-masjid, ke musola-musola, agar masyarakat ini tidak ragu ya di Kota Cirebon bahwa ini regulasi ini benar-benar dari DMI gitu misalnya. Kang Didi? Ya, pada dasarnya semua masjid dan musola hampir semua tahu ya. Karena di era digitalisasi melalui medsos, WA dan sebagainya ini hampir semua masjid tahu. Sehingga saya berharap mari pengurus DKM dan musola ini yang pertama adalah sambut Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Dan jangan melupakan yang namanya faktor protokol kesehatan. Masa pandemi menuju endemi. Seruan MUI, fatwa MUI pun sudah mengatakan nomor 28, 10 Maret. Untuk SAF, seperti yang tadi Kang Yani sampaikan di At-Taqwa, sudah mulai dirapatkan kembali. Jadi tidak berjarak. Dan ini saya harapkan yang berada di masjid dan musola untuk kembali merapatkan SAF-nya atau barisannya. Nah, yang kemudian yang kedua, jaga faktor kesehatan kebersihan yang berada di musola dan masjid. Karena kami melihat kalau beberapa kemarin bersama Kang Yani
mengadakan kegiatan penilaian lomba masjid melalui program Maghrib Mengaji. Yang saya lihat itu faktor kebersihannya dulu, riayahnya dulu, ya, bagaimana sarana prasarana, kebersihan. Jadi kalau WC-nya, kamar mandinya, tempat wudhunya sudah bagus, insya Allah ke dalam pun akan bagus. Jadi yang pertama ini idarah, ada 3 fungsi pengurus masjid ini. Yang pertama adalah idarah. Bagaimana pengurus masjid ini manajemennya berjalan, organisasinya berjalan dengan baik, tupoksinya masing-masing berjalan dengan baik. Itu idarah. Kemudian ada yang kedua adalah imarah. Bagaimana dengan memakmurkan dengan berbagai kegiatan majelis taklimnya, kegiatan pengajiannya, sehingga benar-benar memakmurkan dan dimakmurkan masjid ini bisa terasa. Dengan banyaknya kegiatan di masjid musola, berarti masjidnya berdaya, jamaahnya sejahtera. Ya. Yang ketiga adalah riayah. Bagaimana pengurus ini memfungsikan masjid ini sarana prasarananya benar-benar memadai, benar-benar membuat nyaman. Ya, hampir di kota Cirebon musola masjid sudah pakai AC. Ya, sehingga ini akan membuat nyaman. Dan betah. Ya, tapi jangan lupa Kang Didi, ini biasanya umumnya di kita saat beberapa hari lagi bulan suci Ramadan kan semua bersih. Saya pikirin bukan hanya untuk bulan suci Ramadan saja ya Kang Didi. Bukan. Biasanya ini kan 27 Maret ini minggu Ahad yang terakhir. 1 minggu menjelang Ramadan. Ya. Insya Allah Ramadannya apakah tanggal 2 atau 3 nanti kita tunggu sidang isbat Kementerian Agama. Ya. Walaupun salah satu ormas sudah menyatakan bahwa Ramadan jatuh pada hari Sabtu 2 April. Nah, mari kita manfaatkan Ahad yang terakhir 27 Maret ini waktunya untuk bebersih. Ya. Untuk merapihkan masjid untuk menyambut kehadiran jamaah. Karena biasanya pembukaan Ramadan ini membludak sampai keluar. Dan kewalahan pengurus masjid. Ya. Tetapi kami berharap agar kondisi ini tetap bertahan dari awal, pertengahan hingga akhir. Iya, sampai akhir ya, Kang Didi ya. Karena 10 hari yang pertama ini Allah akan memberikan rahmat kasih sayang kepada umatnya. Maka manfaatkan 10 hari ini. 10 hari yang kedua Allah akan memberikan pengampunan kepada umatnya. Dan yang ketiga adalah kita dibebaskan dari pintu api neraka. Oleh karenanya mari kami berharap dari pimpinan Dewan Masjid Indonesia, apa yang tadi disampaikan Kang Yani juga di Masjid Raya At-Taqwa kembali akan menggelar semangat Ramadan penuh hikmah. Itu ikonnya Kota Cirebon, Masjid Raya At-Taqwa, SRPH. Baik. Sekarang kembali digelar dan kami berharap kepada semua masjid yang ada di wilayah Kota Cirebon untuk bersama-sama membuat program kegiatan yang bisa memberikan kesejukan kepada masyarakat dan juga memberikan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Baik, kembali saya ke Kang Yani. Tema yang diusung di tahun ini ya, ini temanya apa? Grand temanya Masjid Raya At-Taqwa nih, Kang Yani. Baik, Mas Habib, ini kami tentu melihat, memperhatikan 2 tahun ini umat terasa shock ya, secara psikis. Karena pandemi yang meluluhlantakan semua sendi kehidupan, bukan saja menyangkut ekonomi, tetapi juga sosial dan secara psikologi. Termasuk masalah keagamaan dengan dibatasinya peribadahan dan sebagainya. Karena itu kami memberi tema utama adalah Spirit Ramadan, membangkitkan spiritualitas dan optimisme menuju insan yang bertakwa. Dan ini kombinasi antara spirit Ramadan menuju orang takwa yang bisa mendorong, membangkitkan semangat umat, baik dalam pemulihan ekonomi, spiritualitas dengan ibadah kembali ke masjid dengan baik, dan dalam berbagai hal kita perlu bangkit, semangat kembali, menata kehidupan, diadaptasi kebiasaan baru, untuk menuju takwa dalam arti yang seluas-luasnya. Itu tema yang diusung ya. Tentunya tema yang diusung di tahun ini juga kayaknya sesuai dengan kebutuhan juga kayaknya. Ya, ini karena kita pandemi sudah mulai longgar dan berharap tadi endemi,
Jadi selain pemerintah juga lagi merecovery persoalan ekonomi, nah masjid harus berperan. Mari kita bengkel psikis umat. Nah, karena kalau kita data, masjid-masjid itu jamaahnya belum pulih 100%. Belum pulih. Belum pulih, Ini belum Kang kembali. Yani berbicara demikian. Ini kan tentunya ada Ada data empirik. By data gitu ya. Data empirik. Kalau di At-Taqwa Jumatan ada 3.500 jamaah. Biasanya. Harian yang masuk ke At-Taqwa bisa 500-600. Ya hari ini bisa kelihatan juga dari pendapatan infak, dari tingkat kepadatan parkir, dan itu sudah bisa dihitung secara matematis. Nah, dan kami yakin di masjid-masjid lain juga seperti itu. Karena kita bisa memahami dampak pandemi ini yang sangat kasat mata jelas ekonomi. Tetapi di luar itu ada gangguan psikis yang saudara-saudaranya meninggal karena COVID atau karena sakit parah. Itu agak sedikit traumatik sehingga terjadi paranoid ya yang berlebihan. Nah, karena keberlebihan biasanya kemudian direaksi juga dengan ketakutan berkerumun selamanya, ya, kecemasan, bahkan kecemasan gitu ya, ke tempat-tempat di mana orang berkumpul, termasuk ke rumah ibadah. Nah, ini tantangan. Ya. Kita harus memberikan optimisme dan keyakinan secara spirit agama bahwa ini memang pandemi sebuah fakta. Virus ini memang ada. Tapi ingat bahwa semua yang menggerakkan ini hakikatnya Allah. Jangan sampai kemudian kita melupakan rumah Allah. Itu ya, Nah, itu ya. baik. Itu tema yang ya. diusung di tahun ini, Kang Yani ya. Iya, betul. Oke, dan nanti saya ke Kang Didi usai jeda iklan, dan pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Saya kembali ke Kang Didi Sunardi. Kang Didi, ini segmen terakhir Kang Didi ya. Nah, Kang Didi, tadi tema yang diusung oleh grand tema ya oleh Masjid Raya At-Taqwa. Ini apakah juga di kota Cirebon ini masjid-masjid, kemudian juga musola ya. Ya kalau kita sih dulu namanya tajuk lah ya. Iya, tajuk Kang Didi. Nah, ini tema yang diusung itu dibebaskan atau bagaimana Kang Didi? Atau tetap merujuk pada DMI maupun Masjid Raya At-Taqwa gitu sebagai ikon gitu? Ya, saya pikir kalau untuk tema, kalau tadi Masjid Raya At-Taqwa mengembalikan spirit ya jamaah untuk tetap kembali ke masjid, dan tentunya untuk masjid-masjid dan musola yang ada di kota Cirebon, kami mempersilahkan sesuai dengan tema dan keberadaan kondisi setempat. Pada intinya adalah menyambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Ya. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini 1 tahun sekali kita menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya kegembiraan hati kita juga harus nampak dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah peningkatan syiar. Syiar melalui kegiatan-kegiatan dakwah. Jadi melalui pandemi dan menuju endemi ini, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan di masjid dan musola ini harus ditingkatkan. Karena tadi Kang Yani sampaikan bahwa ada rasa beban psikis dari jamaah yang belum seutuhnya untuk datang ke masjid dan musola. Ada rasa khawatir, ada rasa cemas, ada rasa takut. Jangan-jangan seterusnya. Sehingga keberadaan prokes yang tadi sampaikan Kang Yani di setiap masjid dan musola harus diterapkan. Dari mulai jamaah itu datang, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan lain sebagainya, itu harus benar-benar diperhatikan. Terutama kepada pengurus masjid dan musola yang mungkin minimal pengukur suhu tubuh lah. Itu harus dicek, harus dicek. Sehingga kami pun berharap kepada jamaah yang memang sedang sakit ataupun punya keluhan batuk dan sebagainya, itu untuk sementara tidak datang ke masjid. Yang dikhawatirkan justru akan mengganggu jamaah yang lainnya, dan jamaah yang bersangkutan pun akan merasa terganggu.
Baik. ada baik, batuk baik. dan sebagainya, apalagi Iya. batuknya tidak pakai masker, Heeh. ya. Karena masyarakat ataupun jamaah ini Baik. sangat peka terhadap hal-hal itu, Heeh. dan mudah-mudahan corona pandemi ini benar-benar berakhir. Iya. Sehingga ini bangkit, apa yang disampaikan Kang ini itu benar. Ya, ini ya. Spirit menuju kebangkitan umat dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Masjid. Itu. Baik, baik. Kang Yani, ini menyambung dari Kang Didi juga ya, untuk membangkitkan ya, untuk membangkitkan karena kita sudah hampir 2 tahun ya, 2 Kang tahun, Didi, Kang ya. Yani. Ya. Nah, hampir 2 tahun. Tentunya ini kan tidak mudah untuk Ya. kembali membangkitkan ya, untuk kembali memberikan spirit itu gitu Kang. Dengan cara apa Masjid Raya At-Taqwa? Baik, kami punya strategi yang sudah kami siapkan ya untuk mendongkrak semangat motivasi jamaah kembali ke masjid. Pertama, peningkatan pelayanan prima ya. At-Taqwa 3 hari ke depan baik parkir maupun pelayanan lain sudah menyiapkan security parking ya. Pelayanan lebih efektif, motor dengan mobil lebih tertata. Artinya untuk menyambut jamaah supaya nyaman. 2, peningkatan juga kualitas kebersihan yang benar-benar, selain kita sudah dapat sertifikat CHSE seperti di hotel ya. Ya karena kita konsisten menjalankan prokes. Jadi Clean Health Environment Safety ya. Bahwa At-Taqwa sudah punya sertifikat sebagai tempat publik yang dijamin melakukan prokes. Kemudian dari sisi kegiatan tentu supaya punya daya tarik. Di sini sisi-sisi inovatif dan kolaboratif. Inovatif, kita berusaha selalu memberikan nilai tambah. Misalkan studi Islam intensif untuk anak SD, SMP. Orang tua dipastikan di Ramadan ini, apalagi di pandemi ya sudah jemu ya, mengorganisir anak-anaknya. Maka kan berikan ruang belajar di luar rumah, tapi dipastikan aman, nyaman, dan menyenangkan. Maka SII kita, studi Islam intensif kita untuk anak-anak, tidak dalam jumlah besar. Setiap klaster 25 Baik. dengan fasilitas lengkap. Begitu juga pelaksanaan kegiatan ceramah menjelang berbuka. Sajiannya lebih baik, ceramahnya diusahakan juga interaktif. Baik. Kang Yani, ini kan bukan yang saya pikir tadi, memang itu salah satu cara untuk membangkitkan spirit ya, spirit kembali di Masjid Raya At-Taqwa. Ini kan kaitannya dengan psikis gitu Kang Yani. Ya. Iya kan, ini kaitannya dengan psikis gitu. Ya, secara psikis itu kan juga harus melalui pendekatan piece to piece. Iya. Ya, piece to piece itu akan lebih baik. Ibarat orang konsultasi by phone, by WA itu beda. Maka kita sekarang dengan kolaborasi itu bagaimana melakukan aktivitas itu secara kolaboratif atau berjamaah. Saya menggandeng DMI, saya menggandeng teman-teman alumni haji. Ayo kita kegiatan. Ayo kita ini, kita fasilitasi ini. Jadi dengan sistem jejaring itu akan lebih meningkatkan, dan nanti baru kita olah menu kegiatannya yang menyentuh sisi-sisi spiritualitas gitu ya. Kang Didi, selama ini pengurus daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Cirebon, apakah sudah ada nih misalnya masjid-masjid, musola-musola, tajuk-tajuk ini yang mengontak kemudian juga menanyakan berkaitan dan di bulan suci Ramadan tahun ini seperti apa gitu? Ada nggak gitu kan hingga saat ini? Jauh-jauh hari sebelumnya sudah banyak yang meminta informasi bagaimana Ramadan tahun ini. Ya, tapi pada dasarnya tahun kemarin pun masjid dan musola berjalan, walaupun belum maksimal. Artinya belum maksimal, tingkat kehadiran jamaah ini berkurang. Termasuk tadi Kang Yani sampaikan, pendapatan melalui sodako infak ini menurun. Income-nya drastis semua masjid. Dan itu merupakan indikator bahwa mengalami penurunan juga. Jelas, jadi memang spiritnya itu bukan hanya ekonomi, perusahaan, masyarakat, masjid pun kena dampak. Ya, sehingga kegiatan pun juga agak sedikit terkendala karena memang infak sodako jariyah dari jamaahnya juga berkurang. Dampak dari pandemi ini. Yang tadi kan yang disampaikan Masjid Raya At-Taqwa 1 Jumat 18 juta. Ya kan? Dengan adanya pandemi justru berkurang. Bahkan merumahkan juga karyawan. Nah ini pun tentunya beberapa masjid musola sudah menginformasikan kepada kami. Insya Allah tahun ini harus lebih semangat.
harus bangkit kembali untuk menuju ke rumah Allah, Baik. memamurkan masjidnya dan gembirakan bulan Baik. suci Ramadan ini Baik. dengan memberikan pelayanan yang prima seperti yang tadi disampaikan kepada para jamaah. Baik. Yakinkan bahwa jamaah berada di masjid ini akan terlindungi Baik. dan baik. Allah akan melindungi jamaah masjid atau musola Baik. pada saat sedang melaksanakan ibadahnya. Baik, Gitu. baik. Dan sayang sekali nih Kang Yani, Ya. Kang Didi, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut, Kang Yani, Kang Didi, lain waktu, lain Ya. kesempatan. Tentu dengan tema yang berbeda. Kang Yani, closing statement, pesannya singkat saja untuk pemirsa di rumah, Baik, silakan. pemirsa di rumah yang budiman, bismillah, dengan spirit Ramadan, mari kita bangkitkan spiritualitas semangat ibadah kita, menatap masa depan yang lebih baik pasca pandemi ini, sehingga harus optimis dalam aktivitas kita sehari-hari, termasuk menyambut Ramadan. Kita isi masjid dengan semangat ibadah dan pastikan tetap menjaga prokes. Mari berduyun-duyun datang ke masjid seperti biasa dengan tetap prokes, dengan berbagai aktivitas yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didi, silakan Ya. closing statement. Tentunya kepada pengurus masjid dan musola di wilayah kota Cirebon, mari menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, hati yang ikhlas, dan makmurkan masjid dan musola di mana kita bertempat tinggal. Saya kira itu, tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama bulan Rajab Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, anugerahkan kami selama bulan Rajab dan Sa'ban. Sampaikan usia umur kami dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan sehat walafiat, umur panjang untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih nih Kang Didi, Kang Yani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.